Pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba dilihat dulu kanan kirinya. Ada nggak teman-temannya yang nggak masuk atau nggak ada? Siapa? Kemana dirinya? Sakit kah? Nah, anak-anak tahu nggak apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tentang kata sifat atau adjektiva, silakan Bapak beri waktu untuk ke ketua kelas memimpin doa untuk memulai pembelajarannya. Nah, sudah ya. Jadi anak-anak tahu nggak sih apa itu tentang kata sifat? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, boleh. Nah, ada yang lain? Ada yang tahu jawaban yang lain? Tentang kata sifat? Ya, boleh. Nah, jadi yang dimaksud dari kata sifat adalah kata yang mengidentifikasi suatu benda atau watak karakter seseorang, ya kan? Contoh dari kata sifat apa coba? Ada yang tahu nggak? Contohnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, mungkin contoh dari kata sifat itu seperti apa? Seperti marah, ya kan? Jujur. Kenapa hal seperti itu termasuk dalam kata sifat? Nah, berikut ada penjabarannya. Sebelum kita memulai dalam penjabarannya, untuk slide kedua. Nah, tujuan pada pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian dari kata sifat, lalu mengidentifikasi makna dari contoh kata sifat. Nah, lalu nanti di dalam pengertian presentasi Bapak kali ini, nanti ada isinya. Yang pertama ada pengertian apa sih itu kata sifat ya. Itu ada nanti penjabarannya di poin utama di sini. Lalu yang kedua ada contohnya. Nah, contoh yang Bapak sebutkan tadi contohnya ya. Itu cuma contoh kecil saja, belum menyeluruh atau semuanya gitu. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng bersama pada di sini. Nah, yang ketiga juga ada ciri-cirinya yang kita harus tahu ya, bagaimana sih untuk menggambarkan suatu kata sifat itu. Nah, itu bisa dilihat dari ciri-cirinya juga. Lalu yang terakhir itu ada contoh penjabaran dan makna. Nah, jadi contoh penjabaran itu seperti kata sifat yang kita jabarkan ke dalam satu kalimat atau lebih. Ya, itu bisa. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun ada kok. Dan juga makna dari kalimat yang terdiri dari kata sifat gitu. Apa sih itu kata sifat?
Kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu benda, watak atau karakter seseorang. Seperti yang Bapak gambarkan tadi, yang Bapak jelaskan tadi. Jadi seperti ada temanmu yang rajin gitu, ada yang pinter, mesti kamu bilangnya, anak ini pinter banget lah, gini banget lah. Nah, seperti itu kurang lebihnya kan kamu menyusun itu dalam suatu kalimat yang persuasif gitu. Jadi nggak mungkin kamu bilang, dia rajin, dia itu siapa? Kan nggak tahu kan. Jadi otomatis kita itu kalau membuat suatu kalimat mesti disertai dengan nama. Contohnya namanya Agung contohnya. Contoh itu Agung itu anak yang rajin sekali. Loh, itu sudah menunjukkan bahwasanya sifat Agung ini adalah rajin. Seperti itu. Contoh lagi ya, ini contoh lagi. Contoh lagi ada yang namanya Andi ya ini. Andi sangat malas dalam belajar. Berarti sifatnya Andi apa? Nah, karena ada kata nah, seperti itu. Nah, contoh yang Bapak jabarkan di sini lingkupnya cuma kayak cerdas. Ini kelihatan nggak dari belakang? Di sana kelihatan nggak? Jelas nggak? Kalau nggak jelas Bapak zoom aja. Jelas? Atau enggak? Bilang aja nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, serius. Bilang aja kalau ini nggak kelihatan bisa di zoom nanti. Ini kelihatan nggak? Sudah. Nah, penjabaran di sini itu adalah cerdas, ya kan? Cerdas. Lalu sehabis cerdas itu ada cerdik. Nah, dan juga ada jeli, jenaka, jujur, komunikatif, kreatif, lincah, terus komunikatifnya ada 2 salah ini ya, maaf. Ada kreatif juga, mandiri, optimis, rajin, ramah, rapi, sederhana, sopan. Nah, jadi penjabarannya ini dalam konteks yang sama, cerdas dan juga cerdik ini sama. Jadi sama-sama pintar. Nah, kalau jeli ada yang tahu nggak? Jeli. Ada yang tahu nggak ini? Jeli ini. Coba dilihat. Ada yang tahu nggak? Ya, kamu boleh apa? Jeli contohnya. Nah, pintar sekali. Awas, tajam, serta. Nah, lalu yang keempat ada namanya jenaka. Ada yang tahu jenaka? Ya boleh apa? Membangkitkan tawa, kocak, lucu, menggelikan. Benar sekali. Nah, lalu ada jujur. Apa sih itu jujur? Ya, boleh. Berarti apa adanya ya? Ya kan? Lalu ada yang namanya kreatif, lincah, komunikatif, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Nanti kita akan mempelajari ini pada bagian terakhir. Ini saya akan cuma menjabarkan saja hal-hal yang mendasar saja. Nanti untuk lebih lanjut kita ada di slide terakhir ya. Lalu kita slide selanjutnya ada yang namanya ciri. Nah, ini juga yang paling penting. Kenapa? Kenapa paling penting? Kenapa Pak ini paling penting Pak? Karena apa? Karena ciri. Nah, ini disebut ciri karena kita jika harus menemukan suatu kata sifat, kita harus mengetahui dulu gimana sih ciri-cirinya ini. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih dari belakang? Enggak ya? Kalau segini gimana? Sudah ya? Bentar. Nah, jadi yang pertama itu ada memberikan keterangan pada kata benda atau nomina. Nah, ini contohnya ada rumah besar, anak rajin, bunga indah. Semisal gini. Untuk mengetahui bangku ini berbentuk kotak, bagaimana susunan katanya? Meja di sekolahan ini berbentuk, berarti keterangan bentuk pada meja ini difokuskan pada kalimat Nah, kurang lebihnya untuk seperti itu untuk kata benda. Ada juga seperti rumah besar ini. Kok kalian bisa tahu sih rumah ini kok besar dari kata apa coba? Dari kata? Nah, kata besar ini masuk ke dalam kata benda yang disebut Nah, dua ini ada yang namanya dapat dibentuk dengan kata lebih,
paling, sangat. Contohnya, sangat cantik, lebih rajin, paling tinggi. Nah, ini kalau semisal ya, semisal kalian ini ada kata sangat cantik. Berarti itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa dia sangat. Nah, terus ada, semisal ada kata-kata gini. Agung lebih rajin daripada Budi. Itu berarti mana yang rajinnya sangat, yang rajinnya besar banget siapa? Agung atau Budi? Karena ada kata lebih Nah, seperti itu. Bisa dibandingkan tingkatan. Ya dimaksud tingkatan itu adalah tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Kayak tadi loh, lebih rajin, sangat rajin, lebih efisien, kayak gitu loh. Nah, ini contohnya yang di sini kan tinggi, lebih tinggi, paling tinggi, atau bisa juga rendah, lebih rendah, paling rendah. Nah, kira-kira ya, anak ya. Dari ketiga kalimat ini, yang paling tinggi itu yang mana? Berarti yang bagian Kalau semisal ada kata pertanyaan gini, gedung A itu tinggi, tapi di sampingnya ada gedung yang lebih tinggi, yaitu gedung B. Nah, di samping gedung B itu ada gedung C yang paling tinggi di antara semuanya. Itu kira-kira yang tinggi itu yang mana? Menurut kalian? Yang mana? Yang belum memulai gamenya ya. Nanti Bapak kasih penjabaran berupa lewat kartu ini. Nanti Bapak kasih 3 soal per kelompok ini kan ya. Ya kan? Nah, kalau Bapak anggap kelompoknya semuanya mampu untuk menjawab dengan benar pertanyaan dari media flashcard yang Bapak sampaikan, nanti Bapak kasih game. Nah, di dalam game tersebut, ya kan? Di dalam game tersebut, itu nanti ada yang namanya reward atau hadiah. Hanya kepada satu kelompok yang menang. Bagaimana? Mau bersaing dengan semuanya? Mau jadi yang terbaik nomor 1? Baik ya, boleh. Di kelompok pertama, ini kata sifatnya boleh diambil dulu untuk mencari jawabannya. Apa kata sifat dari gambar ini? Kata sifat yang terdapat pada gambar ini. Apa kata sifat yang tergantung dalam gambar ini? Bapak kasih peraturan buat game terakhir buat kalian. Nanti Bapak cuma kasih 5 soal. Setiap kelompok yang memiliki jawaban benar paling banyak dapat reward. Untuk pertanyaan pertama, kata sifat yang menggambarkan orang itu lucu. Pertanyaan kedua, gajah itu mempunyai badan yang sangat. Pertanyaan ketiga, Andi mempunyai 2 adik yang selalu bertengkar. Yang satu cowok dan yang satu cewek. Sedangkan keduanya tidak pernah akur, membuat Andi semakin menjadi-jadi. Lalu dia memiliki sifat marah. Apa kata sifat yang terkandung dalamnya? Cepat! Pertanyaan keempat ini sangat mudah. Sebuah kebun binatang terdapat seekor singa. Singa itu berbadan besar, kuat, buas, dan memiliki sifat. Pertanyaan terakhir, ini soal cerita, kalian harus simak yang Bapak bilang ya. Andi memiliki 3 sepeda motor. Yang satu ada Supra, yang satu ada Shogun, dan yang satu ada Vega. Nah, apakah ada kata sifat yang terkandung di dalam kalimat tersebut? Angkat tangan. Untuk kelompok yang menang, ini ada sedikit reward dari Bapak, silakan diterima ya. Ini bisa sama-sama, bisa bagi-bagi sama satu teman kelompok ya. Semua udah siap ya?
Kita mulai dalam hitungan 3. 1, 2. Ayo. Ayo, joget toh. Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Nanti satu kelompok bisa mengerjakan soal ini per kelompok. Disiplin, rapi. Yang kedua, ketiga, keempat. Ini teka-teki sidang sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, ya, Bapak akan memberikan soal. Nanti soalnya bisa dikerjakan di rumah ya. Kemudian pembelajaran tentang kata sifat atau adjektiva. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nah, jadi semuanya, teman-teman semuanya, anak semuanya, kata adjektiva adalah kata yang menggambarkan sifat atau karakter suatu benda atau seseorang. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.